Yang mahal memang ada ya, tapi tidak semua orang itu mampu beli yang mahal. Tidak menutup diri juga kalau dia mau ngasih lagi. Ya. Ini ngapain sih Mas? Tadi saya lagi dari sana ngeliat ini suaranya lumayan berisik. Mau nanya ini lagi ngapain sih Mas? Lagi Ini bawa batu. Oh, ini batu yang lagi ramai. Kalau ini batu apa Mas? Itu namanya kecubung es. Oh, kecubung es. Dengan Mas siapa? Mas Gilang. Mas Gilang. Kalau ini sebelah sana dengan? Mas Tony. Dengan Mas Tony. Saya mau nanya dulu deh, ini lagi rame kan Ya. batu-batu seperti ini. Biasanya kalau sudah ada bentuk kasar batunya, itu diapain sih? Dipoles nantinya. Dipoles. Nah ini apa? Ini mesin untuk memotongnya. Ini memotong sekalian pembentukan kasar. Seperti ini ya. Ya, Ini yang masih mentahnya. Itu yang masih mentahnya. Oke, kemudian setelah dipotong-potong Setelah lebih dipotong, kecil. Seperti ini. Seperti ini. Iya, ini juga ada. Setelah itu apa? Nah, Setelah dipotong bentuk kecil. nanti kan ada apa namanya pembentukan kasar. Nah setelah dari sini baru ke polesan. Oke, saya ke Mas Tony dulu. Mas Ya. Tony ini lagi ngapain ini Mas Tony? Ini lagi proses penggilapan. Berapa lama biasanya sih proses semuanya sampai kemudian jadi batu cincin? Kalau dari awal itu bisa ngabisin waktu 3 jaman buat satu batu. 3 jaman. Itu tergantung jenis batunya? Iya, tergantung jenis batunya. Oh, Kadang-kadang malahan bisa lebih gitu. Oke, baik. Nah, ini saya mau lihat dulu komunitasnya menarik nih pemirsa. Indonesian Jasper and Clawing Lovers. Nah, ini komunitas apa sih? Komunitas ini Jasper dan Clawing, salah satunya ini. Ini batunya. Ini Ciri Nogos khasnya itu? Ya. Ada juga seperti ini. Ini Clawing. Ini batu Clawing juga. Baik. Sama. Jadi Jasper dan Clawing ini nama batu. Nama batu. Nama batu. Kami sengaja menghadirkan teman-teman saya di sini masih cukup muda pemirsa karena kita ingin memberi informasi, memberikan gambaran bahwa memang demam batu akik ini sudah mewabah. Orang tua, kalangan muda tak mau ketinggalan memburu mencari batu yang paling berharga. Seperti apa sebenarnya fenomena batu akik ini di Indonesia? Berikut kami hadirkan informasinya. Indonesia rupanya tengah kembali ke zaman batu. Meski bukan barang baru, namun fenomenanya terus melaju. Demam batu melanda lintas usia juga pangkat. Dari orang biasa, ulama hingga pejabat. Tapi subhanallah, dari beberapa wilayah saya berceramah, saya bersilaturahim, itu ada aja orang yang kasih. Lama jadi banyak. Sudahlah, saya pikir pakai batu satu saja gitu. Saya takut dikira saya nih lagi ikut model ya, padahal sebetulnya saya pribadi ya memang sejak dulu saya suka dengan batu ya. Di Purbalingga, Jawa Tengah, sejak 2014 lalu, sang bupati bahkan mewajibkan PNS kalangan Pemda memakai batu akik. Batu yang digunakan haruslah batu khas Purbalingga, Clawing. Kebijakan tersebut dibuat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Purbalingga. Coba kalau menggosok satu biji itu 25.000, sehari dapat 4, hasilnya 100.000, dikalikan 30, dapat 3 juta. Ini kan sudah melebihi kerja di pabrik. Perputaran uang di bisnis batu pun bisa dibilang luar biasa. Di Pasar Batu Rawabening, Jakarta misalnya, dalam sehari omset penjualan batu mencapai 5 hingga 10 miliar rupiah. Untuk mendapatkan bentuk yang indah, batu-batuan ini melalui proses yang tak mudah. Dimulai dari pencarian, pemotongan, hingga pengasahan. Terciptalah perhiasan bernilai tinggi. Proses pencarian batu pun kini justru menimbulkan polemik. Penemuan 20 ton batu giok di Nagan Raya Aceh sempat menjadi konflik. Demam batu boleh-boleh saja, namun penambangan batuan yang tidak terkontrol dikhawatirkan akan merusak lingkungan.
Sepertinya sudah waktunya masyarakat dan pemerintah menyikapinya secara bijaksana. Tua muda menjangkau semua kalangan, demam batu akik mewabah. Sekali lagi saya ulang pernyataan ini karena informasi yang mungkin tadi Anda lihat bisa Anda lihat juga di sekitar lingkungan Anda. Termasuk juga bapak-bapak yang sudah hadir bersama saya di Gestur malam hari ini. Mungkin kamera bisa memperlihatkan semuanya mengenakan, nah yang paling banyak yang di sebelah sana mengenakan, wah, sampai bawa koleksinya. Bang Opi Kumis, selamat malam. Kemudian Pak Menteri sini, Pak Marwan Jafar, kemudian Mbak Be, Ridwan Saidi, apa kabar Be? Alhamdulillah baik. Semuanya mengenakan, saya nggak pakai nih. Karena belakangan lebih banyak laki-laki sekarang yang memakai cincin daripada. Ya perempuan memang jarang pakai batu cincin, akik. kecuali di sini ya, leontin ya. Itu jarang, apalagi akik ya. Apalagi perempuan biasanya batu-batu bening yang dia pakai. Gitu. Kalau batu akik hampir nggak ketemu ya. Hampir nggak ketemu. Saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri hanya satu yang dipakai hari ini, tapi sebenarnya koleksinya cukup banyak Pak ya, lebih dari satu ternyata. Ya banyak tentu, dan saya bukan soal ini menjamur atau tidak ya. Kan sejak dulu, sudah lama sekali, ya saya memang tidak pernah beli sejak dulu. Dan memang diberi oleh teman-teman. Kalau kunjungan ke daerah biasanya lagi iseng-iseng atau apa teman-teman beli. Dan saya kumpulin banyak, ada 3 box kurang lebih. Ada 3 box. Ada yang favorit mungkin Pak? Nggak ada, tinggal kita menyesuaikan dengan baju aja. Menyesuaikan dengan baju? Ya. Artinya misalkan hari ini Bapak pakai baju nuansa hijau, cincinnya ya, akan bisa nuansa warna hijau. Ya, gitu. Jadi matching aja. Tapi yang penting begini menurut saya, bukan itunya. Bahwa ini adalah milik kita. Artinya ini adalah kekayaan alam kita yang luar biasa. Batu itu bahkan tidak hanya punya nilai ekonomis, tapi juga punya nilai spiritualisme. Kalau yang dianggap percaya, tapi kita nggak percaya itulah ya. Apa namanya, nanti dianggap syirik gitu kan. Tapi memang ada sebagian orang yang mempercayai itu. Tapi it's okay lah. Tapi bahwa para pemimpin kita, republik kita juga dulu banyak suka pakai batu. Bung Karno hingga Pak SBY juga pakai. Bahkan Pak SBY memberikan batu bacan kepada Presiden Obama. Iya. Saya kira ini adalah bagian dari upaya marketing yang luar biasa untuk memperkenalkan kekayaan yang kita punya. Ini kan batu luar biasa, ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua, itu kekayaan kita luar biasa. Nah, ini harus kita pasarkan di level dunia. Misalnya kalau Pak SBY memberikan batu kepada Presiden Obama, itu artinya dunia mengenal bahwa bacan itu ada di Indonesia. Artinya pula bahwa Indonesia juga dikenal di seluruh dunia. Artinya sudah melihat ke depan begitu ya, bahwa ini marketing, yang jualan. Kedua saya juga malah menginstruksikan ini, mumpung ditonton semua halayak rame, karena saya kebetulan diamanai sebagai Menteri Desa. Para kepala desa seluruh Indonesia, kurang lebih ada 74.000 kepala desa seluruh Indonesia. Kalau itu pakai batu akik semua dengan kekayaan di kampungnya masing-masing, di desanya masing-masing, tentu luar biasa itu. Jadi di samping itu akan diresmikan, ada bentuk aturan khusus? Atau? Tidak ada, ini sekedar himbauan saja. Baik, tidak ada aturan khusus, himbauan saja. Kalau itu dipakai dengan kekayaan yang dipunyai oleh masing-masing daerah, itu saya kira luar biasa. Dan kita bisa memasarkan ini di mancanegara sebagai bagian dari kekayaan yang kita punya. Ternyata tidak hanya di India, tidak hanya di Afghanistan, tidak hanya di mana-mana. Tetapi Indonesia tentu jauh lebih punya potensi batu yang luar biasa. Apalagi Indonesia berada di daerah Katulistiwa. Dan kita harus bangga dengan itu. Kita akan lanjutkan perbincangan, kami akan kembali saat lagi, tetap di Gestur. Baik, saya ke Bang Opi sekarang nih. Koleksi batunya luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, saya seneng pakai batu karena coba-coba, karena sekarang lagi tren. Kalau Bang Opi kayaknya enggak, dari dulu ya? Kalau saya tuh ngumpulin batu dari tahun 80. Dari tahun 80 udah saya kumpulin. Dulu waktu saya umur 19, 20 tuh saya suka cari batu tuh di Kali Ciliwung. Nah, waktu Kali Ciliwung masih bagus tuh saya sering cari batu di situ, dapat bahannya terus kita gosok. Karena kan kebetulan begitu kumpulin dari tahun 80 sampai saat ini kegunaannya memang buat properti syuting.
Nah, kalau kita jadi adegan jadi ini, terus adegan jadi ini, perlu batu cincin, perlu kalung, ya kita kumpulin jadi manfaatnya ada juga. Itu dulu di Kali Ciliwung gampang nyarinya? Iya, kalau Kali Ciliwung waktu saya umur 19 saya masih ingat banget itu. Kalau kita melek ke bawah tuh masih kelihatan bawahnya gitu, Mbak. Masih kelihatan. Yang dia maksud itu kali buangan atau terbuang. Jadi itu waktu memang di segala macam kali orang terjun, ngejaring ya kan, dapat paku bekas. Zaman Bung Karno kan paku mahal. Paku bengkok itu dilempeng-lempengin, dipakai lagi. Lalu ada yang rezekinya bagus, dapat batu cincin. Dapat batu sama cincin. iketannya. Ada yang batu iketannya. Sama iketannya, bukannya batu teraur begitu. Iya, jadi mungkin batu bawaan dari mana gitu. Kadang-kadang kalau kita Dapat di gosok, situ. dapat. Boleh dilihatkan kepada Iya. Yang dia pakai aja. yang abang ini pakai aja. aja. Nah, Yang pakai ini. kasih tahu bang, ini batunya Ini- jenis apa aja? Ini pandan emas nih. Pandan emas, satu lagi anggur, satu lagi kinyang air. Gitu. Jadi kebetulan beberapa batu aja yang saya tahu nama-namanya gitu. Yang kinyang air bisa nggak saya lihat? Boleh, boleh. Tapi asli apa enggak nggak tahu nih, Be. Kayaknya ametis, sorry ya. Ini kayaknya ametis. Tuh. Iya. Ini kalau sudah pakarnya udah ngerti Ngerti, ini. Nggak, ngeliat kita dari giniin jauh aja. kita tahu ini ametis. Oh, ketahuannya dari mana, Be? Ya kan itu begurunya susah ya, saya terangin. Jadi tidak ada metodologi aja. Coba kita giniin bahwa ini ametis, bahwa nanti ada isinya atau enggak, ada lagi caranya. Oke. Ini yang udah pakar udah ngerti, mungkin yang baru mulai pakai belum terlalu tahu ya ilmunya. Tapi terlepas dari itu, Be, kita berbicara mengenai fenomena Sekarang. batu akik yang sekarang semua kalangan, tidak hanya dari kalangan Mbak Be nih ya, para orang tua kita dulu, tapi ternyata juga anak-anak muda sekarang juga gemar pakai batu akik. Bagus sekali, emang harus kita pakai kita sendiri ya, atau galuh bahasa kunonya ya, kita pakai galuh kita sendiri, bukan galuh import, bagus. Nah cuma persoalan kalau perubahan dari generasi sekarang ya, dia suka dengan batu-batu kembang ya kan, seperti akik gitu kan. Kalau orang dulu enggak, dia ambil batu-batu bening karena ada parameternya, batu unggulan atau enggak. Pertama kita lihat sternya, yang kedua kita lihat airnya. Kayak ini kecubung ya, ini airnya 3 timba ada ya kalau kita tuang, tapi ster kagak ada. Nah kenapa sternya kagak muncul di batu-batu sekarang? Karena cara mengolah dia masinal, jadi fabrikan. Dulu nggak dia pakai kaca dulu, ya kan? Emang lah mengkongkong ya, depan masjid dia begini terus ya. Abis gitu ngeluarin sternya pakai daun pisang kering. Beda dengan sekarang yang Sekarang kan masinal, langsung 3 jam berat jadi. Nah dulu kagak bisa, tungkong lame, ya kan bisa 1 Ramadan kagak kelar, karena dia ngegosoknya pakai itu daun pisang kering. Nah itulah namanya chemistry-nya. Jadi kita nggak bisa asal pengen cepet aja. Kalau pengen cepet aja bisa itu batu rusak. Nah seperti sekarang ada orang naksir sama punya bola sapir, dia mau ngambil sepotong, saya katanya baik ambil, tapi dia beri pakai gergaji, rusak saya punya batu. Jadi ada cara-caranya. Jadi kita mesti lakonin di batu seperti makhluk. Tapi ada fenomena lain, tidak hanya kemudian dijual batunya, dipasarkan, tapi banyak juga warga kita yang akhirnya beralih kerjanya, sebelumnya kerja petani, kemudian akhirnya sekarang gosok batu, yang jual ataupun pedagang, montir, kemudian sekarang jadi jual batu juga. Nanti ya, sebelum kita ngobrol lagi, ini buktinya, kalau saya bicara nggak ada buktinya nggak sah nih. Kita lihat dulu ya, di salah satu pasar di kawasan Jakarta Timur, ada rekan saya Olen Esther yang berada di sana juga menangkap fenomena serupa. Tampaknya masyarakat yang kemudian sebelumnya bekerja sebagai montir ataupun pedagang, kini beralih profesi menjadi tukang batu. Sudah tersambung bersama Olen? Nah, sudah bersama Olen. Olen, silahkan. Ya, benar sekali Elvira dan pemirsa. Mungkin sebagian besar Anda mengetahui pasar Cipinang Besar atau lebih dikenal dengan pasar Gembrong identik sekali dengan pasar pusat mainan anak. Namun tahukah Anda sebenarnya saat ini di kawasan ini sekarang menjadi salah satu lokasi pusat penjualan batu akik yang cukup besar di kawasan DKI Jakarta Timur. Para pedagang yang tadinya merupakan penjual
berbagai permainan anak, ada juga karpet ataupun keramik, bahkan ada beberapa profesi yang tadinya sebagai tukang ojek bahkan montir, kini beralih profesi menjadi seorang pedagang batu akik. Nah, apa sih yang membuat mereka beralih profesi mereka dari yang berpenghasilan tetap kini mau menjual batu akik? Nah, saat ini kita akan segera berbincang-bincang dengan salah seorang pedagang yang katanya nih tadinya merupakan seorang montir. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Febri. Dengan Bapak Febri. Pak Febri, bener nih katanya tadinya montir ya Pak ya? Bener Mbak, iya bener. Kenapa nih dari montir yang tentunya lebih punya penghasilan tetap ya per bulannya, kini mau beralih profesinya menjadi seorang pedagang batu akik? Karena sangat menguntungkan Mbak untuk hasilnya itu. Dia hasilnya menguntungkan per bulannya bisa sampai 2 juta, bisa sampai 2 kali lipat dari mekanik. Luar biasa, 2 juta itu cukup besar ya Mas. Kenapa kok bisa gitu? Apa sih batu-batu seperti apa sih yang benar-benar bisa menghasilkan seorang pedagang batu akik Mas? Seperti batu dari Halmahera, Bacandoko, dia contohnya seperti ini aja bisa mencapai 3 juta rupiah. Untuk batu seperti ini, kualitas yang seperti ini. Dia sangat menarik dia karena kristalnya dan minyaknya ini sangat bagus dia. Mas, sebelum mungkin kita berbincang-bincang soal batu-batu yang Mas jual ini, saya penasaran nih, dari montir kekeh, maksudnya berjualan batu akik yang kalau kita tahu kan fenomenanya baru terjadi setahun terakhir ya trennya. Itu apa yang benar-benar membuat Mas yakin bahwa dengan menjual batu akik, Mas bisa mengubah nasib Anda? Ya karena untuk batu ini lagi pamornya lagi sangat tinggi ya Mbak ya. Apalagi sebuah batu yang udah pernah ikut kontes atau pameran, harganya pun makin melonjak tinggi. Jadi di situ untuk pamor batu semakin naik, jadi para pedagang batu banyak yang sangat menguntungkan. Tapi kan Mas ini montir, tentu belum terlalu paham dong dengan jenis-jenis batu. Batu misalnya yang batu bacan ini mahal, batu yang batu kali ini misalnya murah. Gimana caranya belajarnya? Ya kita sih sering sharing aja sama teman-teman juga. Di sini kan juga banyak komunitas batu juga, batu akik ya. Jadi kita paling saling tukar pikiran aja, saling berbicara aja, saling sering ini aja mengobrol. Sekarang soal batu-batunya nih, mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa di rumah. Batu kayak gini nih, yang misalnya mahal, batu bacan atau batu yang Mas jual ini, karena kalau saya sendiri kan orang awam nih, bisa aja kan Mas bohongin, ini nih mahal, ini enggak ya. Saya kan gimana caranya menjelaskan atau menjual kepada para pembeli yang umumnya masih awam ya dalam pengetahuan akan batu-batuan batu akik ini? Iya. Untuk kualitas seperti Bacandoko ya, seperti ini. Ini bahannya ini udah sangat super dia bahannya. Untuk harga jualnya untuk sekitar dimensi segini bisa sampai 3 juta. Pamornya tinggi dari batu Bacandoko dari Halmahera. Dan juga ada batu black oval. Batu black oval dia seperti ini, kurang lebihnya dia kalau sudah fullnya bahannya seperti ini. Dia bahannya. Dia dari Banten dia. Untuk harga jualnya untuk ukuran dimensi seperti ini bisa sampai 4 juta sampai 5 juta. Kalau kisaran harga yang dijual di pasar batu akik, pasar Gembrong ini dari rate berapa sampai rate berapa sih Mas? Di sini sih kita nominal paling termurah ya, harga paling sekitar 10.000. Ada dari 10.000 dia batu-batunya. Paling mahal kurang lebih sampai harga 5 juta ada, bahkan sampai maksimal itu bisa sampai ratusan juta. Iya. Nah Mas Febri, ini saya lihat nggak hanya batu cincin yang sudah jadi, tapi ada batu-batu yang ini direndam di air. Ini maksudnya gimana? Saya datang, saya tertarik, bisa langsung dibikin di sini ya Mas ya? Iya, bisa langsung dibikin. Kita di sini pembuatan ada poles juga ada. Di sini pembuatan buat bahan batu yang masih nol dari bahan, bisa langsung dipoles di sini bisa. Kisaran biayanya berapa tuh Mas? Oh, di sini kurang lebih sampai 25.000. Untuk bahan moles sudah tinggal siap pakai aja. Kalau boleh tahu nih, omsetnya per bulan untuk di kawasan Pasar Gembrong ini kan Mas bisa banding-bandingkan itu kisaran berapa Mas? Kalau untuk saat ini sih kurang lebih per bulannya bisa sampai 2 juta paling minim ya. Maksimal kurang lebih sampai 5 juta. Iya. Para pedagang atau maksud kami para pembeli itu kebanyakan para pria begitu? Atau ibu-ibu juga banyak yang cari batu di Pasar Gembrong ini? Ya kurang lebihnya sih emang bapak-bapak ya atau anak muda juga. Tetapi terkadang hari weekend ibu-ibu suka mencari batu juga. Hari-hari weekend, iya.
Terima kasih banyak Mas Febri, sukses ya dengan profesi barunya sebagai pedagang batu akik. Dan Elvira dan pemirsa, memang fenomena atau tren penjualan batu akik yang pada tahun ini memang semakin meningkat. Kira-kira bulan November tahun lalu, kawasan Pasar Gembrong ini memang beralih wajahnya jika memang sebagian besar Anda, khususnya warga Jakarta, melihat atau mengenal kawasan ini sebagai pusat mainan anak. Kini semakin banyak penjualan batu akik yang semakin mudah Anda dapatkan, tentunya dengan beragam batu akik yang mungkin sebagian Anda juga mungkin harus belajar sehingga tidak terkecoh dengan kisaran harga yang ditawarkan. Untuk sementara kita tutup dulu closing ini dan gestur akan kembali sesaat lagi. Dari si entong sampai engkong-engkong pada motong-motong. Kini batu jadi primadona. Dari Rawabening sampai Pasar Gembong, semua batu di borong semuanya. Looking to my heart. Alalala long 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 long. Alalala long. Alalala long 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 long. Dari SBY sampai Obama, dari supir taksi sampai Pok Nori, semuanya kopi batu. Lalalala long, alalala long 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 long. Alalala long, alalala long 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 long. Ada batu nisan, ada batu ginjal, ada batu galang, semua gile batu, semua hobi batu, semuanya suka. Alalala long, alalala long 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 long. Alalala long, alalala long 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 long. Alalala long, alalala long 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 long. Alalala long, alalala long 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 long. Ow! Thank you. Thank you, terima kasih. Kita lanjutkan gestur malam hari ini. Saya ke Pak Menteri. Tadi kita sudah melihat bagaimana fenomena ini yang mewabah di masyarakat. Banyak yang beralih pekerjaan, kemudian memilih menjadi penjual batu cincin atau tukang asah batu atau apapun yang berkaitan dengan batu. Termasuk kabarnya juga para petani sudah beralih juga ternyata. Saya ingin tanya komentar Anda dulu. Ya, saya kira wajar saja karena di situ ada nilai ekonomis. Tentu masyarakat akan tertarik, apalagi ada demand and supply-nya ada. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik dan bisa kita kembangkan sebetulnya menjadi bagian dari industri kreatif kita. Kalau ini menjadi bagian dari industri kreatif, tentunya juga akan menambah income per kapita negara dan masyarakat kita juga punya ekonomi. Tapi punya sektor-sektor itu khawatirnya nanti terbengkalai. Khususnya misalkan kalau petani yang beralih, kita masih butuh petani di sawah. Saya kira tidak sampai sejauh itu menurut ekstrim Anda. itu. Pemerintah tentu sudah punya target tentu dalam rangka untuk swasembada pangan, ada targetnya sendiri. Tentu sudah punya program-program Kementerian Pertanian ada. Misalnya ini kalau batu ini misalnya konteksnya batu dikembangkan dengan baik, ini justru juga akan menambah sektor pariwisata kita. Karena turis-turis mancanegara, domestik maupun mancanegara itu bisa batu itu menjadi gift atau menjadi hadiah. Lalu kemudian juga sekaligus menjadi trademark dari daerah atau negara setempat. Misalnya kita secara masif begini menyebarkan kepada dunia bahwa Indonesia punya khazanah yang luar biasa terhadap batu ini, tentu dunia akan kenal Indonesia. Sekaligus juga bisa menarik wisatawan ke Indonesia misalnya. Ini kan nilai positifnya ada.
kecuali itu memang kita tidak boleh ini hanya musiman saja. Tapi kalau bisa ini dijadikan sebuah industri yang betul-betul luar biasa gitu kan. Jadi jangan hanya hobi saja, tapi memang ditekuni, kemudian dikembangkan secara profesional. Ada ditekuni secara profesional, lalu kemudian dipasarkan, ada marketingnya bagus, packagingnya bagus, tentu itu akan punya nilai ekonomis. Baik, saya ke Bang Opi dulu deh, melihat fenomena ini, kemudian ada yang beralih pekerjaan, fokus dengan batu akik ini. Ya, memang nggak bisa dipungkirin ya, di tempat saya juga ada yang alih profesi, tadinya dia bikin peternakan ikan hias. Kalau di kampung saya itu kan memang sering bener nggak boleh hujan sedikit banjir gitu kan. Kebetulan banjir itu datang, ikan hias dia tuh tinggal beberapa pasang lagi aja kan. Sekarang dia belanja batu ke daerah Jawa, dia beli bongkahan semacam ini, dia bikin alat-alat yang buat ngegosoknya sekarang. Jadi dia buka toko kecil aja di rumahnya. Tapi alhamdulillah dia buka sampai jam 1 malam, yang datang untuk belanja banyak aja. Jadi terus dia bilang, Mas Min kira-kira nanti bakal buka ikan hias lagi nggak? Kayaknya saya batu aja terus deh. Jangan-jangan nanti seniman, artis juga akhirnya jualan batu juga nih. Kayaknya udah hampir banyak sih yang begitu ya. Udah banyak, sekalian bisnis sampingannya itu. Ya, itu kan gembrong ya, bukannya gembrong bacanya. Karena itu adalah morfologi Egypt dan Americana. Pasar gembrong. Seperti kita tahu ada tempat namanya Bronx di New York, ya kan. Jadi di Cianjur ada Gekbrong. Ini gembrong. Emang dia pasar batu. Gem kan batu. Jadi dia balik lagi fungsinya menjadi pasar batu. Di situ pasar batu. Jadi nggak usah heran ketika kemudian akhirnya pedagangnya balik lagi. Dia balik akar. Nah, mengenai khasanah batu-batu kita ini, saya kira Papua potensial ya. Karena zamrud Papua itu nomor 5 di dunia. Nomor 1 adalah Rusia. Saya nggak ketemu mencari, saya punya kapak batu dari zamrud ya. Sebesar ini. Karena buru-buru itu bagus quality zamrud. Kan zamrud itu universal ya. Universal. Kalau kinyang daun gitu ya kan enggak universal. Ada batu yang universal yang kita punya. Jadi enggak semuanya bisa kita pasarkan. Ada yang universal di dunia, ada zamrud. Ya ini zamrud ya kan. Jadi menurut saya di Garut juga, karena Garut ini kan nomor 26 kemajuannya dibanding dengan provinsi kabupaten lain di provinsi Jabar. Juga mereka pada mencari batu orang-orang itu sekarang. Jadi menurut saya ini bagus-bagus aja karena rakyat sendiri bergerak dan dia nggak bisa kita bikin jadi modern ya karena memang dia alami kan tiba-tiba booming ini kan nggak ada IO-nya ya kan nggak ada marketernya tiba-tiba dia booming aja. Baik. Nanti saya ngundang satu tamu lagi nih Be, orang yang kemudian lebih ahli bisa berbicara mengenai kenapa kemudian... Nah, tunggu dulu, lebih ahli dari siapa? Nah, nanti ditantangin ditantangin. Saya undang dulu, selamat malam. Pakar gemolog ya Pak ya, Pak Agustinus, selamat malam. Kita akan berbincang lebih lanjut di Gestur malam hari ini. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Demam batu memang benar-benar sudah mewabah. Meski tak bertuah, namun penggemarnya saling pamer tak mau kalah. Dari rakyat biasa hingga para pemimpin dunia tertangkap kamera menyandang batu di jemarinya. Ada yang memang menggemarinya sejak lama, namun ada pula yang dibutakan oleh tren semata. Berikut adalah para pemimpin negara yang ikut silau, tersihir batu-batu berkilau. Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris memakai batu cincin pancawarna. Presiden Amerika Serikat Barack Obama jatuh cinta pada batu bacan. Mahmud Ahmadinejad, Muammar Gaddafi, hingga Nelson Mandela juga mengenakan cincin batu di jemarinya. Para mantan orang nomor 1 Indonesia pun hampir seluruhnya memiliki foto dengan cincin batu bertengger di jemarinya. Presiden Soekarno dan Soeharto menggunakan batu merah delima atau ruby. Presiden Habibie menggunakan intan. Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan jamrud atau emerald. Presiden Megawati menggunakan black sapphire. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan batu biduri kucing atau cat's eye. Ekspresi para netizen pun tak kalah seru. Beragam meme demam batu dikemas lucu.
hampir semua Presiden Republik Indonesia ternyata juga gemar menggunakan batu cincin. Kecuali Pak Jokowi ya Pak ya? Pak Nanti insya Allah sih mudah-mudahan mau pakai. Ditularkan juga dari Pak Marwan, dari Pak Menteri. Baik, saya ingin ngobrol dulu mengenai batu-batu yang sudah ada di sini, kemudian beberapa batu cincin yang sudah dipakai oleh narsum saya. Saya ke Pak Agus Tono dulu. Pak, melihat batu ini deh contoh dulu ya, yang lebih besar mungkin bisa ditangkap kamera lebih clear. Apa sih kemudian yang membuat harga batu-batu ini bisa mahal Pak? Dari mana kita melihatnya? Jadi ada beberapa variabel ya yang mempengaruhi harga batu ya. Jadi yang pertama pasti kelangkaan, karena sebetulnya bisnis batu adalah bisnis kelangkaan. Jadi semakin langka jenis batu tersebut, maka otomatis akan meningkatkan harga batu tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah variabel warna, karena warna-warna tertentu itu memiliki tekstur warna yang digemari oleh para penggemar batu. Seperti apa warna contohnya? merah, biru, hijau gitu ya. Kemudian juga di samping warna kelangkaan ada fenomena. Punya fenomena apa di batu itu? Kalau batu dengan fenomena tertentu itu yang nggak dimiliki oleh batu-batu lain. Misalkan seperti apa? Beri gambaran fenomena ini seperti apa? Misalkan seperti contohnya paling gampang di Indonesia itu batu gambar ya. Batu gambar itu ada batu yang dipotong gitu terus mengeluarkan fenomena gambar berbentuk gambar tertentu. Contohnya yang ini mungkin ya sambil. Ini bukan yang gambar. Oh ini bukan yang gambar. Ini antik ya. Ini geometri kan, Iya. bukan yang gambar. Iya. Jadi batu gambar benar-benar dipotong berbentuk gambar. Ada bergambar binatang, ada bergambar patung Liberty. Dan itu harganya bisa puluhan miliar itu dengan fenomena yang tidak dimiliki oleh batu-batu lain. Tapi itu kan analisa hanya kasat mata saja kan, Ya. kemudian terlihat kebetulan memang. Kebetulan mirip seperti itu. Itu saya setuju, memper. Ini ada kebetulan juga kalau tidak salah waktu Memper. itu. Pernah ada yang mau jual batu mirip Bang Opi Kumis? Iya waktu itu dia bawa batunya sih nggak bagus ya, batunya dibilangnya kayak ati ayam tuh Bang. Oh, ati ayam. Ati ayam. Iya. Cuma kalau kita perhatiin bener itu mirip mukanya sih, hampir bentuknya mirip muka saya lah, cuman pakai pecinya yang hitam gitu. Itu saya tawar sih murah aja. Mau dijual nggak Bang? Ya saya mau jual 500 nih Bang Opi. Saya karena 500 jeti. Enggak, 500.000 Bang. Cuma karena batu saya pikir buat seneng-seneng aja. Tawar 300 nggak dikasih. Itu kalau saya perhatiin memang di dalamnya ada bentuk gambar itu. Sepertinya. Mirip, Iya. sepertinya. Kan, apalagi ada sugesti itu. Kalau ati ayam itu kan sebenarnya sama dengan jenis akik Purwokerto. Iya, iya. Sama tuh dengan jenis akik Purwokerto itu ati ayam. Bagus ati ayam. Bagus ya coklat. Akhirnya dibeli nggak? Enggak. Sekarang dicari orang nggak ketemu lagi. Yang nonton ini mungkin nanti Iya, didatengin lagi kalau mungkin ada yang lagi, mau jual. datang Pak, saya mau beli deh. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lagi, saya akan mengajak Anda melihat rekan saya Olen yang saat ini berada di pasar. Bacanya bukan Gembrong tadi ya, Be? Gembrong. Di kawasan Jakarta Timur. Olen silahkan. Ya, Elvira, kalau tadi saya mengajak Anda berbincang-bincang dengan seorang pedagang yang ternyata tadinya berprofesi sebagai montir, yang kini beralih profesi menjadi seorang pedagang batu akik karena ternyata untungnya cukup besar. Nah, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan pembeli. Kenapa sih mereka mau menghabiskan uang jutaan rupiah hanya untuk membeli batu cincin akik? Ya, selamat malam Abang, maaf sedikit mengganggu nih Bang. Dengan Bang siapa maaf? Arifin. Bang Arifin, ini lagi lihat-lihat sekalian beli ya Bang ya? Gosok juga di sini. Oke, sambil gosok. Nah, Abang kenapa sih ini mau membeli batu akik? Tentunya kan uangnya cukup besar ya, ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Kenapa Bang? Ya kesatu memang saya hobi ya. Hobi ngumpulin juga di rumah kayak kolektor lah, kecil-kecilan lah ya gitu. Kalau untuk biaya cukup lumayan. Mungkin hari ini aja 1 juta saya udah habis. 1 juta rupiah Bang hari ini saja. Kalau boleh tahu seminggu bisa berapa kali Abang datang ke Pasar Gembrong ini? 3 kali lah. 3 kali, jadi kira-kira seminggu ngabisin 3 juta rupiah ya Bang ya? Bisa kurang, bisa lebih. Kenapa ini Bang? Abang mau atau hobi batu akik, kenapa nggak batu mulia sih Bang yang kita bisa ketahuan kan kalau memang nilainya sesuai dengan uang yang kita keluarkan? Enggak, justru ini kan batu-batu Nusantara biar terangkat juga. Kalau batu-batu mulia kan mungkin harganya ya bukan puluhan lagi, ratusan juta. Ini kan kalau batu-batu ini kan memang kita hobi, kedua mengangkat batu-batu lokal.
Tapi kan kalau kita lihat nih Bang, ini baru terjadi fenomenanya setahun belakangan. Nggak takut nih, misalnya tahun depan udah nggak musim, Abang beli sekarang harganya 1 juta, tahun depan misalnya cuma jadi 50.000 begitu Bang? Justru malah kalau makin susah makin mahal harganya. Jadi batu ini mungkin 5 tahun aja belum tentu habis. Iya, malah makin lama makin susah, makin mahal harganya. Kalau kita malah ngoleksi batu, sama aja investasi sebenarnya. Jadi optimis trennya meningkat begitu Bang? Nah, jelas dong, batu-batu sekarang kayak batu ya kayak begini sekarang ini yang saya pakai ini kan, ini 20 juta aja belum tentu dijual. Kalau ada yang nawar nggak saya jual, 20 juta. Iya, karena harganya mungkin sekitar 30 juta ini. Bisa ketahuan gimana nih Bang? Yang mungkin kamera bisa tunjukkan, ini harganya 30 juta. Luar biasa, ini ketahuan mahalnya gimana? Ini batu bacan. Batu bacan kan memang yang lagi tren sekarang ya. Batu bacan, baru mungkin solar di bawahnya dan yang lain-lain ya. Mungkin bacan ini yang masih tinggi harganya. Gitu. Jadi nggak mungkin habis lah. Kalau mereka makin cari makin habis ya makin mahal. Karena makin langka. Itu jadinya. Oke Bang, mungkin kalau Abang sendiri mungkin belajarnya gimana? Otodidak atau sering ikut pameran? Atau gimana cara belajar tahu? Karena orang tua saya dulu ya, senang batu. Kedua ya otodidak juga ya, sering kumpul sama Pak Haji di sini teman-teman yang lain. Lama-lama kita pintar juga kan, mana yang batu asli, mana yang masakan kan gitu. Oke. Iya. Luar biasa ya, bisa menghabiskan 30 juta rupiah hanya untuk membeli batu akik. Namun ya begitulah pemirsa kalau memang Batin ya. Kepuasan batin juga kan. namanya juga hobi ya Bang, jadi bisa menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli batu cincin akik ini. Ya Elvira, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Olen. Namanya juga hobi, susah memang kalau misalkan sudah berbicara mengenai hobi. Kita nanti akan berbincang dengan tamu saya di Gestur malam hari ini, tapi kami jeda dulu. Gestur akan kembali saat lagi. Malam hari ini saya ke Pak Menteri. Di sisi lain ada hobi, ada fenomena, ini bisa mengembangkan juga perekonomian masyarakat, tapi ada kekhawatiran fenomena ini bisa merusak alam. Di Aceh, Pak Menteri, ada batu diperkirakan hampir 20 ton diperebutkan dan itu bagian dari alam yang juga harus dilestarikan. Oke, kalau memang itu menjadi bagian dari yang harus dilestarikan dan dilindungi undang-undang, ya memang harus dilestarikan dan tentunya harus diamankan. Tapi kalau tidak dan itu menjadi bahan perebutan yang destruktif, tentu juga harus ini harus ditertibkan. Tapi saya kira harus ditertibkan itu artinya dibuat aturan resmi kah atau seperti apa? Bukan, maksud saya ini yang nemukan siapa dulu, jangan sampai rebutan, sampai gara-gara batu berkelahi segala macam. Tapi lebih dari itu saya memandang Aceh adalah bahwa letak nasionalisme perjuangannya luar biasa. Karena begitu Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan sumbangan tsunami itu, rakyat Aceh mengumpulkan batu-batu untuk mengembalikan sumbangan itu. Saya kira ini bagian dari harga diri bangsa kita, terutama adalah masyarakat Aceh. Kita patut apresiasi penuh masyarakat Aceh dalam konteks membangun harga diri dan marwah bangsa kita. Oleh karena itu, kalau toh ada misalnya temuan batu, tentu dibicarakan baik-baik lah. Bisa juga kan dipecah-pecah lalu dibagi-bagi atau mungkin juga dijual secara gelondongan, tapi untuk kepentingan tertentu yang lebih besar, saya kira itu positif saja. Kita lihat kepentingan mana yang lebih besar. Singkat saja, waktu kita sudah habis sebenarnya. Apakah ini fenomena sesaat atau akan bertahan? Kalau ya ada batu yang sensasional sekarang ya bacan itu mungkin sesaat. Tapi kalau batu cincin itu nggak sesaat, ya kan? Kita pernah ingat tempori antorium kan, heboh, apa harganya luar biasa. Ikan lohan, ya kan? Ini juga dengan bacan, ya kan? Itu fenomena saat, yang bacannya fenomena saat. Tapi batu cincin enggak, karena orang kalau di Betawi ya, mau Singkat NU atau bukan NU gitu ya. Kalau di Betawi itu umur 40 dia udah mesti pakai ginian. Pakai cincin. Oke, baik, menarik. Terima kasih. Ada nilai ya, di situ ada value yang harus kita pertahankan karena ini bagian dari khazanah kita. Bayangkan misalnya kita nonton sinetron itu King Sulaiman itu kan pakai semuanya rata-rata pakai cincin itu. Nah, saya kira itu juga bagian dari khazanah kebudayaan juga. Yang bicara batu bukan hanya nilai ekonomis, juga bicara kebudayaan, bicara nilai spiritualitas dan lain-lain itu. Baik, pernyataan Pak Menteri menutup perjumpaan kita di Gestur. Terima kasih waktu kita sudah habis. Saya tutup Gestur malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.